Selamat sore, hari ini kita akan belajar suatu kelainan pada kelenjar tiroid, yaitu kita sebut dia tiroiditis. Dari arti katanya berarti adalah suatu proses peradangan pada kelenjar tiroid. Nah, kita ketahui bahwa secara klinis, bahwa klasifikasi daripada tiroiditis ini adalah berdasarkan onsetnya dan kemudian durasi daripada penyakitnya. Kita lihat dibagi 3 untuk secara durasinya, dan onsetnya apakah bersifat akut, subakut, ataupun kronik. Untuk yang akut, tiroiditis bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, khususnya Staphylococcus, Streptococcus, dan Enterobacter. Untuk yang dia disebabkan oleh jamur, bisa oleh jamur Aspergillus, Candida, Coccidioides, Histoplasma, dan Pneumocystis. Kemudian bisa juga karena tiroiditis akibat radiasi setelah pengobatan dengan iodin 131 atau juga karena amiodaron, dan ini bisa bersifat subakut ataupun kronik. Untuk yang subakut bisa karena viral ataupun proses granulomatous tiroiditis, bisa silent thyroiditis termasuk tiroiditis postpartum, bisa juga karena infeksi mycobacterium, kemudian bisa karena diinduksi oleh obat, misalnya penggunaan obat interferon maupun amiodaron. Untuk yang dia tiroiditis kronik, maka paling sering adalah oleh karena autoimun, bisa focal thyroiditis, Hashimoto thyroiditis, atrophic thyroiditis, bisa Riddle's thyroiditis, bisa karena parasit, echinococcosis, strongyloidiasis, cysticercosis, dan juga bisa karena trauma ya, setelah melakukan palpasi pada kelenjar tiroid. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan palpasi kelenjar tiroid. Jangan sampai tekanannya terlalu kuat sampai akibatnya merangsang proses peradangannya. Dan juga mungkin bisa juga faktor, biasanya pasien-pasien yang baru pertama sekali mengetahui ada perubahan pada kelenjar tiroid, dia sering akan pegang terus, diberi tekanan gitu ya. Nah, itu juga bisa memicu terjadinya tiroiditis yang bersifat kronik. Kita lihat pertama tiroiditis yang akut, bahwa ini adalah kejadian yang jarang dan ini disebabkan oleh infeksi supuratif pada kelenjar tiroid. Kemudian dikatakan adanya goiter jangka panjang dan proses degenerasi pada keganasan pada kelenjar tiroid itu merupakan faktor risiko terjadinya tiroiditis akut pada orang tua. Pasien-pasien biasanya akan datang berobat dengan keluhan nyeri pada daerah tiroid dan sering dirujuk ke bagian dokter THT, di mana kita akan bisa menjumpai adanya goiter atau pembesaran kelenjar tiroid yang ukurannya kecil, cukup nyeri, dan biasanya tidak simetris. Demam, disfagia, eritema pada daerah sekitar tiroid ini umum dijumpai. Demikian juga gejala-gejala sistemik seperti demam dan bisa disertai dengan limfadenopati. Diagnosa banding daripada nyeri yang dirasakan pada daerah tiroid adalah bisa subakut ataupun jarang berupa kronik, yaitu tiroiditis. Dimana bisa juga karena adanya perdarahan ke dalam kista yang ada di tiroid. Kemudian bisa juga karena keganasan termasuk limfoma, dan kasus yang jarang disebabkan oleh tiroiditis yang disebabkan oleh penggunaan amiodaron ataupun oleh karena amyloidosis. Tapi karena memang presentasi atau perjalanan penyakitnya cukup cepat dan tiba-tiba, maka gambaran klinis dari tiroiditis ini jarang ya sampai membuat bingung. Jadi karena memang gejalanya cepat dan bersifat akut, maka kita bisa langsung menyatakan dia suatu kondisi tiroiditis yang akut. Pemeriksaan darah akan ditemukan peningkatan dari laju endap darah atau ESR dan peningkatan dari leukosit atau leukositosis, tetapi fungsi tiroid biasanya masih dalam batas normal. Kalau dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan jarum halus atau fine needle aspiration biopsi, ini akan menunjukkan adanya infiltrasi sel-sel polimorfonuklear leukosit, dan kemudian kalau dikultur
maka dari sampel itu akan bisa kita identifikasi jenis organisme yang menyebabkan peradangan. Yang perlu diperhatikan adalah pada pasien-pasien yang imunokompromis, ya, itu adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur, mycobakteri, atau pneumocystis. Ini semua bisa menyebabkan thyroiditis dalam keadaan imunokompromis. Pengobatan antibiotik itu biasanya tergantung hasil dari pewarnaan gram dan kemudian tergantung dari hasil biopsi setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan aspirasi jarum halus atau FNA. Pembedahan mungkin diperlukan kalau ada abses dan kita perlu melakukan drainase, dan pembedahan ini bersifat lokal saja berdasarkan pemeriksaan CT scan ataupun berdasarkan pemeriksaan ultrasonografi. Obstruksi pada trakea, septikemia, kemudian abses di retrofaring, mediastinitis, dan juga trombosis pada vena jugular itu bisa menjadi komplikasi daripada tiroiditis akut, tapi jarang, ya, pada saat penggunaan antibiotik sudah mulai dilakukan. Lalu yang kedua adalah tiroiditis subakut. Ini disebut juga Dequervein's thyroiditis, bisa juga disebut granulomatous thyroiditis, atau bisa juga disebut viral thyroiditis. Jadi banyak virus yang dapat menyebabkan subakut tiroiditis, termasuk virus mumps, Coxsackie, influenza, adenovirus, ecovirus. Tapi usaha untuk mencari tahu apa virus penyebabnya itu tidak mempengaruhi nanti pengobatan atau penata laksanaan pada tiroiditis subakut viral ini. Diagnosa subakut tiroiditis ini sering terlewatkan, ya, karena gejalanya mirip dengan faringitis, dengan angka insidensi puncaknya terjadi pada usia 30-50 tahun, dan pada wanita itu lebih mudah terkena 3 kali lebih sering dibandingkan pada laki-laki. Untuk patofisiologinya, pada kelenjar tiroid akan menunjukkan terjadinya infiltrat inflamasi yang terpisah-pisah tapi berbatas tegas, dengan disertai kerusakan daripada folikel-folikel kelenjar tiroid, dan ditemukan adanya sel raksasa dengan inti yang banyak pada beberapa folikel-folikel di kelenjar tiroid. Perubahan folikel ini kemudian akan membentuk granuloma, lalu setelah itu akan terjadi fibrosis atau pembentukan jaring ikat pada kelenjar tiroid. Setelah semuanya itu selesai prosesnya, maka kelenjar tiroid bisa kembali menjadi normal. Biasanya itu perlu waktu beberapa bulan setelah onset penyakit. Selama masa awal daripada kerusakan folikel, maka akan terjadi peningkatan pelepasan tiroglobulin dan hormon tiroid, ya, dari dalam sel-sel folikelnya itu. Nah, ini akan menyebabkan peningkatan T4 dan T3, tetapi belum dijumpai tanda-tanda penurunan daripada TSH, ya, karena dia bersifat tiba-tiba. Selama masa penghancuran atau kerusakan dari kelenjar tiroid, maka kalau diberikan radioaktif iodine itu uptake-nya itu biasanya rendah atau tidak terdeteksi. Artinya kelenjar tiroid pada waktu kondisi penyakit ini dia benar-benar dalam keadaan tidak aktif. Setelah beberapa minggu, tiroid kemudian akan kehabisan, ya, hormon tiroid yang ada yang di dalam kelenjar tersebut yang selama ini disimpan, dan mulailah masuk kepada fase hipotiroid, ya, yang biasanya kita lihat dijumpai T4 bebas yang rendah, dan kadang-kadang dijumpai juga T3, dan terjadi peningkatan kadar TSH. Radioaktif iodine uptake-nya itu akan kembali ke normal atau bahkan meningkat sebagai akibat dari peningkatan pada TSH. Akhirnya hormon tiroid dan kadar TSH akan kembali ke normal pada waktu penyakitnya sudah mulai reda. Untuk manifestasi klinisnya, tiroiditis subakut ini
biasanya pasien akan datang dengan keluhan nyeri pada daerah kelenjar tiroid disertai dengan pembesaran kelenjar tiroid, kadang-kadang disertai juga dengan demam. Akan bisa kita lihat gambaran daripada tirotoksikosis maupun hipotiroidism tergantung pada fase mana penyakitnya ya. Malaise dan gejala-gejala pernapasan saluran pernapasan atas itu bisa mendahului timbulnya gejala subakut tiroiditis dan itu didahului kira-kira beberapa minggu. Pada pasien-pasien lainnya onsetnya bisa bersifat akut, berat dan tanpa ada gejala sebelumnya. Pasien biasanya akan mengeluh, merasakan nyeri pada tenggorokan, sore throat, kemudian pada pemeriksaan akan menunjukkan adanya goiter yang kecil yang biasanya cukup jelas begitu dipegang itu akan terasa nyeri. Nyeri itu biasanya akan di refer atau diarahkan sampai ke rahang dan ke telinga. Pada keadaan akhirnya keadaan ini sebenarnya bisa mengalami resolusi yang komplit, tetapi dapat juga terjadi, artinya bisa sembuh, tapi dapat juga terjadi hipotiroid yang bersifat permanen, di mana ini late onset ya, jadi setelah berlama-lama akhirnya bisa jadi hipotiroid yang permanen. Ini terjadi pada 15% kasus, khususnya pada pasien-pasien yang secara kebetulan itu ternyata mengalami yang namanya thyroid autoimmunity, jadi dia autoimunnya menyerang sel-sel di kelenjar tiroid. Perjalanan penyakit yang panjang lebih dari beberapa bulan dengan 1 atau 2 kali kejadian relapse ini terjadi pada persentase yang kecil daripada pasien-pasien. Untuk pemeriksaan laboratorium nanti lihat di gambar 3773, thyroid function test atau uji pemeriksaan fungsi tiroid itu terdiri dari 3 fase dilakukan dalam 6 bulan. Yang pertama adalah fase tirotoksik, fase hipotiroid, dan fase recovery. Pada fase di mana terjadi tirotoksik, ya kita lihat bahwa T4 dan T3 itu akan mengalami peningkatan di dalam aliran darah. Ini menunjukkan terlepasnya T4 dan T3 dari sel-sel tiroid yang mengalami kerusakan, dan pada waktu ini TSH itu akan mengalami penekanan, jadi TSH-nya pasti akan menurun. Ketika rasio T4 banding T3 itu lebih besar dibandingkan dengan penyakit Grave ataupun pada autonomi dari kelenjar tiroid, di mana T3 itu sering secara tidak sesuai itu mengalami peningkatan ya. Diagnosa dipastikan dengan kita jumpai laju endap darah yang tinggi, kemudian uptake radioiodinnya rendah, itu menandakan tidak aktif sel-sel tiroidnya. Kemudian dengan pemberian 99 mTC per teknetat ya, dibandingkan dengan konsentrasi per teknetat yang ditemukan pada yang dibandingkan dengan kelenjar pada kelenjar air liur ya. Jadi 99 mTC ini akan dibandingkan pada kelenjar air liur dibandingkan dengan pada kelenjar tiroidnya. Bisa dijumpai leukositosis dan antibodi terhadap tiroid bisa negatif. Bila diagnosanya masih diragukan, maka perlu dilakukan pemeriksaan biopsi dengan aspirasi jarum halus atau fine needle aspiration. Ini bisa saya berguna khususnya untuk membedakan apakah terjadi kerusakan pada satu sisi kelenjar tiroid oleh karena adanya perdarahan ke dalam kista ataupun oleh karena neoplasma. Nah, untuk pengobatannya biasanya akan diperlukan aspirin dengan dosis yang cukup tinggi, yaitu 600 mg setiap 4-6 jam, ataupun boleh dengan penggunaan NSAID. Ini cukup untuk mengontrol gejala pada banyak kasus tiroiditis yang subakut.
Kalau tak cukup juga pengobatannya, maka atau pasiennya mengalami gejala-gejala sistemik, maka boleh diberikan glukokortikoid. Biasanya akan dimulai dengan dosis 15-40 mg prednison, tergantung berapa berat penyakitnya. Lalu dosisnya jangan lupa untuk selalu di tapering off atau diturunkan perlahan-lahan dalam 6-8 minggu bila sudah terjadi perbaikan pada gejalanya dan perbaikan pada laju endap darahnya ya. Kalau terjadi relapse selama proses penghentian glukokortikoid, maka dosisnya harus kembali ditingkatkan dan kemudian dikurangi lagi secara bertahap. Pada masa pengobatan ini fungsi tiroid itu harus dimonitor setiap 2-4 minggu, yaitu dengan pemeriksaan TSH dan kadar T4 yang tidak terikat. Gejala-gejala tirotoksikosis yang sudah mengalami perbaikan secara spontan, tapi bisa juga menjadi kurang baik ya. Bisa juga menjadi menjadi lebih baik dengan pemberian beta blocker. Sedangkan obat-obat anti tiroid itu tidak ada manfaatnya pada fase tirotoksik subakut tiroiditis ini. Levothyroxine sebagai terapi pengganti tiroid mungkin diperlukan bila masa hipotiroidnya cukup lama ya, tapi dengan dosis yang harus cukup rendah, yaitu 50-100 mikrogram per hari. Tujuannya adalah untuk kemudian bisa mengembalikan TSH sampai menjadi normal ya. Kemudian ada yang kita sebut silent thyroiditis, yaitu tiroiditis yang tidak nyeri, yaitu terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan autoimun pada tiroidnya, dan perjalanan klinisnya hampir serupa dengan tiroiditis yang subakut. Kondisi ini terjadi pada 5% wanita, yaitu 3-6 bulan setelah kehamilan, dan kemudian disebut tiroiditis postpartum. Biasanya pasien-pasien itu akan mengalami fase tirotoksikosis yang singkat dan berakhir dalam 2-4 minggu, diikuti kondisi hipotiroid selama 4-12 minggu, lalu kemudian terjadi resolusi, tapi biasanya seringkali ya hanya satu fase aja yang cukup jelas terlihat. Kondisi yang berhubungan oleh karena adanya antibodi TPO antepartum sebelum melahirkan, ini lebih sering ditemukan pada wanita, khususnya pada wanita yang menderita diabetes mellitus tipe 1 ya. Jadi diabetes mellitus tipe 1 juga underlying-nya adalah autoimun. Seperti pada tiroiditis subakut, uptake dari pertechnetat 9-MTC atau radioaktif iodin ini biasanya itu akan mengalami penekanan. Sebagai tambahan, pada goiter yang tidak ada nyeri, maka tiroiditis yang silent ini dapat dibedakan dari subakut tiroiditis, yaitu melalui pemeriksaan laju endap darah. Itu biasanya normal, dan kemudian diperiksa antibodi TPO-nya itu ditemukan, biasanya dapat ditemukan. Pengobatan glukokortikoid tidak diindikasikan untuk tiroiditis yang silent. Gejala-gejala tirotoksikosis yang cukup berat dapat ditata laksana dengan pemberian propanolol ya, dengan dosis 20-40 mg 3-4 kali per hari. Terapi pengganti tiroksin mungkin diperlukan apabila memasuki fase hipotiroid, tapi sebaiknya tidak dihentikan setelah 6-9 bulan.
karena kita harus menunggu benar-benar terjadi recovery dari fungsi kelenjar tiroidnya. Follow up setiap tahun itu direkomendasikan karena beberapa persen dari pasien-pasien individu-individu ini akan kemudian mengalami hipotiroid yang bersifat permanen. Kondisi ini bisa mengalami kekambuhan ya apabila pasiennya mengalami kehamilan berikutnya. Lalu kita lihat tiroiditis yang diinduksi oleh obat, drug induced thyroiditis, yaitu contoh pasien-pasien yang menerima pengobatan dengan sitokain ya seperti interferon alfa, interleukin 2 atau tyrosine kinase inhibitor. Ini semua bisa membangkitkan atau menyebabkan terjadinya tiroiditis yang tidak nyeri. Interferon alfa yang biasa dipakai pada hepatitis kronik B atau C dan pada keganasan hematologi maupun pada kulit, ini dapat menyebabkan disfungsi tiroid pada hampir 5% dari pasien-pasien diberi pengobatan. Dan juga telah dinyatakan adanya hubungan antara tiroiditis yang tidak nyeri, hipotiroid, dan penyakit Graves, dan ini paling sering pada wanita, khususnya dengan antibodi TPO yang positif sebelum dimulai pengobatan. Kemudian kita lihat tiroiditis yang kronik, di mana tiroiditis yang vokal itu dijumpai pada 20-40% kasus, yang mana pasiennya sebenarnya dalam kondisi eutiroid tetapi harus menjalani proses autopsi, dan ini berhubungan dengan adanya autoimun di dalam tubuhnya, khususnya bila dijumpai adanya antibodi TPO. Gambaran yang paling sering dari secara klinis yang paling sering menyebabkan tiroiditis kronik itu adalah Hashimoto's thyroiditis, yaitu suatu kelainan yang bersifat autoimun yang sering datang berobat dengan goiter yang keras dan tidak bisa digerakkan dengan ukuran yang berbeda, bervariasi. Tiroiditis Riddle ini adalah suatu kelainan yang jarang dan biasanya terjadi pada wanita-wanita parubaya. Tiroiditis yang kronik ini biasanya datang dengan gejala lokal yang bersifat tiba-tiba muncul ya. Kemudian tidak ada nyeri, dengan gejala lokalnya itu adalah disebabkan oleh kompresi atau penekanan pada esofagus, trakea, leher, vena maupun nervus laryngeal. Adanya fibrosis yang cukup padat ini kemudian akan mengganggu arsitektur dari kelenjar tiroid yang normal dan bahkan sampai bisa menembus keluar dari kapsul tiroid. Sekalipun karena terjadi perubahan histologi yang begitu berat ini, maka disfungsi tiroid itu sebenarnya tidak cukup sering dijumpai ya, walaupun kerusakannya cukup berat. Goiter yang diperiksa yang kita temukan biasanya keras, tidak nyeri, sering asimetris, tidak bisa digerakkan, dan ini merupakan tanda-tanda yang kita curigai untuk suatu keganasan. Diagnosa memerlukan biopsi terbuka, demikian juga oleh karena biopsi dengan jarum halus biasanya tidak cukup untuk memberikan informasi. Pengobatan ditujukan untuk post surgical, post pembedahan, ataupun untuk mengatasi gejala-gejala kompresif. Tamoxifen mungkin bisa bermanfaat dan ada hubungan antara tiroiditis Riddle dengan IgG4, penyakit terkait IgG4 yang menyebabkan fibrosis yang idiopatik pada daerah yang lain, bisa retroperitoneum, mediastinum, cabang-cabang biliari, paru maupun pada daerah mata. Lalu kita lihat suatu kondisi yang disebut dengan sick euthyroid syndrome atau non-thyroidal illness.
kita tahu bahwa banyak penyakit-penyakit yang berat yang bersifat akut ini bisa menyebabkan kelainan pada kadar TSH yang beredar di dalam darah, atau bisa menyebabkan perubahan kadar hormon tiroid sekalipun tidak ada underlying penyakit tiroidnya, sehingga membuat hasil-hasil pemeriksaan kita membuat itu akhirnya kita menganggap diagnosa yang salah. Penyebab daripada perubahan hormonal ini adalah pelepasan sitokin seperti interleukin 6. Kecuali kita tidak benar-benar mencurigai adanya kelainan pada tiroid, maka pemeriksaan rutin dari fungsi tiroid sebaiknya tidak dilakukan, khususnya pada pasien-pasien dengan kondisi penyakit yang akut dan berat. Pola hormonal yang paling sering pada sick euthyroid syndrome atau SS ini juga disebut non-thyroidal illness atau NTI, adalah terjadinya penurunan T3 total dan T3 yang bebas, ya, bahkan di bawah dari definisi low T3 syndrome, dengan kadar T4 dan TSH-nya benar-benar normal. Berapa besar penurunan T3 itu berhubungan dengan keparahan daripada penyakitnya. Perubahan T4 menjadi T3 melalui peripheral 5 deiodinasi itu terganggu, ya, sehingga menyebabkan yang meningkat itu bukan T3 bebas, tapi yang meningkat itu adalah reverse T3 atau RT3, di mana RT3 ini dimetabolisme oleh 5 deiodination dan clearance-nya juga biasanya akan mengalami penurunan. Maka penurunan yang terganggu atau menurun ini dibandingkan dengan bukan karena produksi, itulah yang menunjukkan kenapa terjadi peningkatan RT3, ya. Juga T4 secara bergantian itu akan dimetabolisme untuk menjadi hormon yang tidak aktif, yaitu T3 sulfat. Kita biasanya mengasumsikan bahwa T3 yang rendah ini merupakan kondisi adaptif karena dapat diinduksi oleh pasien yang normal pada saat dia berpuasa. Lebih jauh lagi, penurunan pada T3 ini bisa menghambat proses katabolisme pada pasien-pasien yang dengan kelaparan atau dengan kondisi penyakit. Pasien yang sangat sakit ini bisa menunjukkan terjadinya penurunan total T4 yang dramatis, disertai dengan penurunan T3 yang disebut dengan low T4 syndrome. Dengan terjadinya penurunan perfusi pada jaringan, otot dan jaringan, maka ekspresi dari 3 deiodinase oleh otot dan liver itu akan menyebabkan terjadinya percepatan perubahan T4 dan T3, di mana kondisi ini akan menunjukkan suatu prognosa yang buruk. Faktor lain dalam melihat penurunan kadar T4 itu adalah berapa banyak yang kemudian terikat pada TBG atau thyroxine binding globulin. Perubahan pada kadar TSH juga akan menyebabkan tantangan untuk melakukan interpretasi fungsi tiroid pada pasien-pasien yang sedang mengalami sakit. Kadar TSH itu bisa mulai dari kurang dari 0,1 pada pasien yang sangat sakit, khususnya pada pasien yang menerima dopamin maupun glukokortikoid, itu sampai 20 per liter selama masa pemulihan untuk yang spontaneous SES-nya, fase SES-nya, ya. Jadi fase pemulihannya. Mekanisme yang pasti yang menyebabkan TSH di bawah normal itu bisa dilihat pada 10% pasien yang mengalami penyakit, dan peningkatan TSH itu dijumpai pada 5%-nya. Itu mekanisme tidak jelas, tapi mungkin diperantarai oleh sitokain termasuk IL-12 dan IL-18.
Semua penyakit-penyakit yang berat itu dapat menyebabkan perubahan kadar hormon tiroid, tetapi beberapa kelainan bisa menunjukkan pola kelainan yang khas ya. Penyakit liver yang akut ini berhubungan dengan peningkatan dari T3 total dan T4 total oleh karena terjadi peningkatan pelepasan TBG, di mana kadar TBG ini kemudian bisa menjadi di bawah normal bila dijumpai progresivitas terjadinya gagal hati. Peningkatan yang bersifat sementara pada T4 total maupun T4 bebas ini biasanya dengan T3 yang masih normal ini dijumpai pada 5-30% pasien dengan gangguan psikiatrik yang akut. Nilai TSH mungkin sementara akan bisa normal, rendah ataupun tinggi pada pasien-pasien tersebut. Pada fase awal dari infeksi HIV, T3 T4 itu biasanya akan meningkat sekalipun dijumpai gejala penurunan berat badan. Konsentrasi T3 itu akan menurun bila penyakit HIV itu progresif menjadi AIDS, tetapi TSH biasanya masih normal. Penyakit ginjal ini biasanya disertai dengan konsentrasi T3 yang rendah, tetapi dengan peningkatan RT3 dalam jumlah yang normal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan uptake daripada RT3 langsung masuk ke dalam hati. Diagnosa untuk sick euthyroid syndrome ini cukup menantang ya. Informasi dari riwayatnya mungkin terbatas dan pasien-pasien sering mengalami juga gangguan metabolisme yang multiple. Beberapa gambaran untuk mempertimbangkan riwayat sebelumnya daripada penyakit tiroid dan tes fungsi tiroid, kemudian evaluasi dari beratnya penyakit maupun perjalanan penyakit yang bersifat akut. Kemudian kita harus mencatatkan obat-obat apa saja yang bisa mempengaruhi fungsi tiroid maupun kadar hormon tiroid, dan kemudian perlu dilakukan pengukuran RT3 bersamaan dengan hormon tiroid yang tidak terikat dan juga dengan TSH. Diagnosa dari sick euthyroid syndrome itu seringkali hanya bersifat presumtif ya, berdasarkan gambaran klinis dan nilai-nilai laboratorium. Hanya bila kita jumpai nanti perbaikan gejala, lalu kemudian kita kembali ukur, lalu kita kembali periksa, maka biasanya kita akan menyatakan bahwa ini adalah SES. Jadi awalnya pemeriksaannya menunjukkan tanda-tanda SES ya, kemudian kita tunggu setelah dalam pengobatan kemudian dia akan kembali ke normal, maka kita bisa memastikan bahwa diagnosanya adalah SES. Pengobatannya adalah dengan pemberian hormon tiroid T4 dan atau T3. Itu masih bersifat kontroversial, tapi beberapa penulis merekomendasikan melakukan monitoring terhadap fungsi tiroid pasien selama masa recovery tanpa memberikan hormon tiroid, kecuali ada riwayat atau bukti klinis terjadinya hipotiroidisme. Penelitian yang cukup banyak dengan metode randomized control, itu dengan menggunakan hormon tiroid, itu tidak bisa menyelesaikan masalah kontroversi dalam hal pemberian terapi penyakit di masa yang akan datang, oleh karena gambaran klinis dan outcome-nya benar-benar sangat bervariasi. Terima kasih. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Shalom.